Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alvin Dwi Satrio. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai persepsi. Saya insya Allah di sini akan menjelaskan mengenai pentingnya persepsi, dan yang kedua menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang ketiga menjelaskan mengenai persepsi seseorang dalam membuat penilaian atas orang lain. Yang keempat menjelaskan mengenai pengambilan keputusan. Yang kelima menjelaskan mengenai bias dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang keenam menjelaskan mengenai pengaruh dan etika pengambilan keputusan. Nah, di sini mengapa persepsi itu penting dalam studi perilaku organisasi? Kenapa tuh? Karena perilaku organisasi didasarkan pada persepsi mereka tentang realitas, bukan pada realitas itu sendiri. Dunia yang dirasakan adalah dunia yang berpengaruh terhadap perilaku. Dengan kata lain, persepsi adalah representasi dari sebuah tindakan untuk memahami interpretasi seseorang tentang kenyataan. Nah, kita perlu memulai dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Nah, saya jelaskan sekali lagi. Persepsi adalah salah satu aspek psikologis manusia yang digunakan untuk merespon peristiwa di sekitarnya. Persepsi yang dimiliki seseorang dapat membentuk keinginan mereka, baik itu mengenai diri sendiri, keluarga, atau lingkungan tempat mereka berinteraksi. Perlu diketahui bahwa persepsi seseorang pada dasarnya adalah inti dari komunikasi yang dilakukan. Artinya, keakuratan dan kecermatan dalam mempersepsikan sesuatu sehingga lawan bicara memahami apa yang kita maksud akan mengantarkan pada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, jika lawan bicara tidak memahami dengan akurat persepsi yang kita tunjukkan, maka akan terjadi miskomunikasi. Persepsi terjadi ketika ada objek yang dapat memicu stimulus. Stimulus tersebut kemudian diterima oleh panca indera dan diteruskan oleh saraf sensorik ke otak. Proses ini menghasilkan persepsi di otak sehingga manusia dapat menyadari apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan. Respon yang diberikan pun akan beragam oleh orang-orang. Nah, yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Bagaimana jika seorang pemimpin salah satu dalam persepsikan sebuah proses dalam organisasi? Nah, dalam hal ini, pemimpin tersebut harus mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep yang terlibat. Penting untuk memahami perbedaan antara sensasi dan persepsi, serta memiliki pengetahuan tentang subproses kognitif atau persuasif. Ada banyak kesalahpahaman tentang hubungan antara sensasi dan persepsi. Para ilmuwan perilaku umumnya setuju bahwa realitas tergantung pada indera mereka. Hanya input sensorik mentah saja tidak cukup, karena seorang pemimpin harus memproses dan data sensorik ini dan memahaminya untuk memahami dunia di sekitar mereka. Indera fisik seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan rasa sangat penting. Ada banyak indera keenam lainnya, namun tidak ada indera keenam ini seperti intuisi yang sepenuhnya diterima oleh psikolog. 5 indera kita banyak dirangsang dari luar dan dalam tubuh. Contoh, rangsangan luar termasuk gelombang cahaya, gelombang suara, energi mekanik tekanan, dan energi kimia dari benda-benda yang dapat kita cium dan rasakan. Stimulus dalam termasuk energi yang dihasilkan oleh otot, makanan yang melewati sistem pencernaan, dan kelenjar yang mensekresi hormon yang mempengaruhi perilaku. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu yang pertama, perhatian. Perhatian adalah proses memusatkan pada satu titik atau satu objek tertentu. Jika terjadi perbedaan fokus perhatian, maka antara satu orang dengan orang lain akan menafsirkan persepsi yang berbeda.
Yang kedua yaitu kesiapan mental. Nah, memiliki mental yang siap adalah salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi. Dengan mental yang siap, seseorang akan menafsirkan persepsi yang tepat. Nah, yang ketiga, kebutuhan individu. Kebutuhan yang dimiliki seseorang, baik itu kebutuhan yang sesaat maupun yang tetap pada diri individu, akan mempengaruhi persepsi dari individu tersebut. Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga menyebabkan persepsinya juga berbeda. Yang keempat, sistem nilai. Sistem nilai yang dianut setiap individu pun berbeda dan ini juga akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Yang kelima, tipe kepribadian. Di kepribadian seseorang akan menafsirkan persepsi yang dimilikinya. Persepsi yang dipengaruhi oleh diri sendiri maupun orang lain juga akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Nah, yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Kita seringkali beranggapan bahwa pembuat keputusan terbaik adalah mereka yang bersifat rasional, membuat pilihan yang konsisten dan mampu memaksimalkan nilai dalam batasan tertentu. Model pengambilan keputusan rasional mengasumsikan bahwa pembuat keputusan memiliki keputusan rasional mengasumsikan bahwa pembuat keputusan memiliki informasi yang lengkap, mampu mengidentifikasi semua opsi yang relevan tanpa bias, dan memilih opsi dengan utilitas tertinggi. Namun pada kenyataannya, sebagian besar keputusan tidak sepenuhnya mengikuti prinsip rasionalitas. Terus intuisi, keputusan intuitif lahir dari kemampuan seseorang untuk mengintegrasikan dan menggunakan informasi dari otak kiri dan otak kanan. Oleh karena itu, keputusan tersebut merupakan hasil dari kombinasi antara data faktual dan isyarat-isyarat yang berbasis pada perasaan. Intuisi menjadi elemen penting dalam pengambilan keputusan organisasi ketika situasi tidak memungkinkan untuk pengambilan keputusan secara rasional. Nah, yang kelima, yang selanjutnya, bias dan kesalahan dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan di dalam organisasi tidak selalu berjalan dengan baik. Ada kendala yang harus dihadapi. Salah satu kendalanya adalah bias atau kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Ada jenis-jenis bias dan kesalahan yang dapat terjadi. Yang pertama yaitu overconfidence bias atau terlalu percaya diri. Yang kedua, anchoring bias jangkar. Nah, bias ini merupakan kecenderungan untuk terlalu bergantung pada informasi awal atau jangkar dan gagal untuk menyesuaikan dengan informasi baru yang diterima secara memadai. Nah, selanjutnya konfirmasi bias konfirmasi. Nah, ini kecenderungan untuk mencari informasi yang membenarkan atau mengkonfirmasi keyakinan atas atau pilihan yang telah dibuat sebelumnya, sementara mengabaikan atau mengurangi informasi yang bertentangan dengan keyakinan atau penilaian tersebut. Selanjutnya, availability bias atau bias ketersediaan. Nah, ini kecenderungan untuk membuat penilaian berdasarkan informasi yang siap tersedia bagi individu tersebut. Yang selanjutnya, escalation of commitment bias, eskalasi komitmen. Eskalasi komitmen merujuk pada fenomena di mana seseorang tetap bertahan dengan keputusan atau tindakan yang telah diambil meskipun ada bukti yang jelas bahwa keputusan tersebut salah atau tidak menguntungkan. Selanjutnya, random error atau kesalahan acak. Selanjutnya, penghindaran risiko. Terus yang terakhir, bias retrospektif. Bias retrospektif adalah kecenderungan untuk meyakini yang salah namun percaya bahwa kita telah memprediksi hasil yang sebenarnya setelah hasil tersebut diketahui. Nah, karyawan biasanya seringkali rentan terhadap bias seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan mengenai
apa itu persepsi dan apa yang mempengaruhi. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.